Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Pak Guru absen. Hadir semua kah? Siapa? Oh, sakit dulu. Sasa. Siapa lagi? Wahyudin Alpais. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Kepada kelompok 2 Pak Guru persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Sari selaku moderator dan rekan saya Sabila Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang garis regresi atau best fit line. Baik, di sini langsung saja kami akan menuliskan soalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan 1. Di sini, perhatikan data berikut. Waktu olahraga atau menit yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Denyut jantung 85, 95, 105, 115, dan 125. Soalnya, 1. Buatkan diagram pencar dari data di atas. Di sini kita sudah membuat diagram pencar dan kita tinggal menambahkan titik-titik korelasinya. 2. Tentukan satu garis regresi atau best fit secara visual. Di sini kita akan membuat garis regresi dari sudut kiri bawah ditarik ke kanan atas. 3. Jelaskan arah garis regresi dan makna garis tersebut dalam konteks data. Arah garis positif atau menaik, semakin lama waktu olahraga, semakin tinggi denyut jantung. Makna hubungan, garis regresi menunjukkan hubungan antara waktu, olahraga, dan denyut jantung. Baik, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, Pak. Oke, Pak Guru di sini mau mengkoreksi untuk jawaban nomor 3. Di situ kan tadi ditulis arah garisnya positif. Itu salah, jadi dihapus saja dulu. Jadi kalau untuk ditanyakan arahnya, berarti dia garis cenderung naik ke kanan. Arahnya itu yang benar, garis cenderung naik ke kanan. Artinya, semakin lama waktu olahraga, nilai
denyut jantung cenderung meningkat. Ya, seperti itu ya. Itu saja mungkin koreksi dari Pak Guru. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilakan kepada Putu Risna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa arah garis tersebut bisa cenderung naik ke kanan? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Arah garis cenderung naik ke kanan karena semakin lama waktu olahraga, maka denyut jantung semakin meningkat. Bagaimana kelompok 1? Apakah itu? Oke, Pak Guru ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan kelompok 1 tadi. Kan pertanyaannya kenapa arah garisnya itu cenderung naik ke kanan. Hal ini disebabkan karena kita lihat dari datanya waktu olahraga dan denyut jantung, kan kita bisa lihat datanya itu semakin lama semakin meningkat ya. Misalnya kita lihat waktu olahraga mulai dari 10, 20, 30, 40, 50 dalam satuan menit kan, itu kan berarti meningkat datanya kan. Kemudian denyut jantung juga kita bisa lihat datanya yang paling kecil 85, kemudian meningkat jadi 95, 105, 115 dan 125. Ketika dibuatkan dalam bentuk diagram pencar, kita bisa lihat pola titiknya. Dan dari pola titik-titik itu kita bisa buatkan sebuah garis, garis base speed atau regresi linear, base speed line namanya, sehingga kita bisa lihat arah garisnya itu memang dia cenderung naik ke kanan. Jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan berarti ada korelasi positif antara variabel waktu olahraga dan denyut jantung seperti yang kita pelajari di teorinya. Sebelumnya kan kemarin itu jenis-jenis korelasi pada diagram pencar itu kan ada 3 macam. Yang pertama korelasi positif, ciri-cirinya kalau misalnya nilai X-nya meningkat, maka nilai Y-nya meningkat juga. Itu ciri-ciri dari korelasi positif. Sementara kalau korelasi negatif, ciri-cirinya kalau misalnya nilai X-nya meningkat, nilai Y-nya turun. Nah, seperti itu dia ciri-cirinya kalau korelasi negatif ya. Kemudian kalau yang tidak ada korelasinya itu pola titiknya itu teracak. Jadi tidak bisa diketahui ini pola garisnya dia naik atau turun seperti itu. Mungkin itu saya tambahan dari Pak Guru. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah paham dengan jawabannya? Baik. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin mengajukan? Saya persilakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Fadila Triwahyuni, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya, kenapa data tersebut seperti waktu olahraga dan denyut jantung dapat memengaruhi arah garis regresi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, kenapa data tersebut bisa mempengaruhi arah garis regresi. Di sini kita bisa lihat dari datanya terlebih dahulu. Di sini ada waktu olahraga dan denyut jantung. Kita lihat dari waktu olahraga. Waktu olahraga ini kan mulai dari 10 sampai 50. Di sini kita sudah lihat, di sini dia meningkat. Kemudian di denyut jantung juga begitu. Dia 85 sampai 125, dia juga meningkat. Kemudian kita beralih ke diagramnya. Kan diagram pencar itu kan terbagi menjadi 3 ciri. Ada positif, negatif, sama tidak berpola. Untuk yang diagram pencar positif, itu kan kalau X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat. Karena di sini dia X-nya meningkat dan Y-nya juga meningkat, berarti dia itu positif. Dan kemudian arah garisnya itu ke atas. Paham? Pada kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan soal latihan 2. Perhatikan data berikut. Di sini terdiri dari 2 kolom
Yang pertama halaman dibaca, yang kedua skor. Halaman dibaca terdiri dari 5, 10, 15, 20, 25. Skor terdiri dari 60, 65, 70, 74, 78. Tugas 1. Gambarkan diagram pencar dan tarik garis regresi terbaik menurut pengamatanmu. Di sini kita sudah menggambar diagram pencar. Variabel X terdiri dari halaman dibaca, variabel Y terdiri dari skor. Kemudian kita masukkan data-data masing-masing variabel. Variabel X terdiri dari 5, 10, 15, 20, 25. Variabel Y terdiri dari 78, 74, 70, 65, 60. Setelah itu, titik koordinat akan terbentuk. Setelah titik koordinat terbentuk, kita tarik garis regresi dari bawah ke kanan atas. Dari sini. Dari sini. Miring. Sudah. Nomor 3, baca soalnya. Gunakan garis tersebut untuk memprediksi skor kuis jika siswa membaca 18 halaman. Skor naik dari 60 sampai 78. Kenaikan 0,9 poin per halaman. Skor 0,9 untuk 18 halaman. 0,9 kali 18 tambah 55,5 sama dengan 71,7 sampai 72. Kemudian dibulatkan menjadi 72. Jadi prediksi skor adalah 72. Jadi apakah ada yang mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiawati, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya, nilai 55,5 itu dari mana? Sekian, terima kasih. Tunggu ya, Pak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Widiawati, kelompok 3. 5,5 itu kita dapatkan dari, pertama kan kita mau menghitung skor, prediksi skor. Kalau kita mau menghitung prediksi skor itu kan kita mengambil 2 titik, yaitu 5,60 dan 25,78 ini. Setelah itu kan tadi kan kita mengambil titik 5,60 sama 25,78 kan. Habis itu kita hitung skor, yaitu yang ini kita kurang, jadi 78 kurang 60 itu kan 18. Habis itu kita hitung lagi kenaikan halaman. Yang ini kan tadi kan jawaban dari kenaikan skor. Terus kita hitung dari kenaikan halaman. Kenaikan halaman yang ini kita hitung 25 dikurang 5. Itu kan 20. Setelah kita menemukan kenaikan skor dan kenaikan halaman, habis itu kita bagi. Jadi 18 dibagi 20 itu kan 0,9. Setelah kita dapat 0,9, jadi itu setiap halaman nambah skor itu 0,9 poin. Setelah dapat itu, kita pakai persamaan garis itu
Y sama dengan AX tambah B. Setelah itu kita masukkan A itu kan 0,9, N 0,9. Setelah itu kita masukkan dari salah satu titik yang tadi kita ambil yang ini, 5,60. 8 atau 18? 8, Pak. Jadi tadi kan kita mengambil titik 5,60. Y-nya itu kan 60. Di sini kan Y sama dengan AX tambah B. Karena Y-nya 60 berarti di sini kita masukkan 60. Dari mana ya? Terus di sini A-nya kan 0,9. X-nya itu 5. Jadi gini. Tambah B 60. 0,9 kali 5 itu kan hasilnya 4,5. Jadi 60 jadi B sama dengan 60 dikurang 4,5 itu hasilnya 55,5. Jadi 55,5 itu didapat dari. Paham? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka ya. Tentang dari mana diperoleh 55,5. Jadi ini kita cari dulu persamaan garis regresinya. Nah, rumus persamaan garis regresi itu Y topi kurang Y bar sama dengan S X Y bar SX pangkat 2 dikali X dikurang X bar. Jadi ini rumus persamaan regresinya, diingat ya. Nah, di sini yang menjadi variabel X halaman dibaca. Ini kan variabel X ini ya. Terus yang menjadi variabel Y-nya adalah skor. Jadi di sini kita buat dulu tabel seperti ini. Ada kolom X, kolom Y, kolom XY, dan ada kolom X pangkat 2. Di sini data X-nya kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25. Kemudian data Y-nya juga kita masukkan. Data Y-nya antara lain 60, 65, kemudian 70, 74, dan 78. Kemudian XY berarti data X dan data Y kita kalikan. 5 dikali 60 kan 300. 65 kali 10 650. 15 kali 70. 15 kali 7 berapa? 7 kali 5 35. Simpan 3. 7 kali 1 7 tambah 3 105. Berarti 1050. Kan ada nolnya 1 tah. Kemudian 20 kali 74. 74 kali 2 8 100 berarti 1480. Kemudian 25 kali 78. 5 kali 8 40. 8 kali 2 16.
tambah 4 20. 7 kali 5 35, simpan 3. 7 kali 2 14, 14 tambah 3 17. 0 5 9 1950. Kemudian data X pangkat 2, berarti data X nya dipangkatkan 2. 5 pangkat 2 25, 10 pangkat 2 100, 15 pangkat 2 200, 225, 20 pangkat 2 400, 25 pangkat 2 625. Baru habis itu kita tentukan, sigma X. Sigma X artinya ini dibaca sigma ini ya, berarti jumlah. Berarti ini dijumlahkan 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 berapa? 5 tambah 10 kan 15. 15 tambah 15 30. 30 tambah 20 50. 50 tambah 25 75. Kemudian sigma Y 60 tambah 65 125. 125 tambah 70 195 ditambah 74 9. 9 tambah 7 16. 269 tambah 78. 9 tambah 8 17, simpan 1. 7 tambah 7 14, simpan 1. 347. Kemudian kita cari lagi sigma XY. 300 tambah 650. 0 tambah 5 5, 3 tambah 6 9, tambah 1050. Berarti 0 0, 1 tambah 9 10, simpan 1 2000, tambah 1480. 0843, 3480 tambah 1950. 0 8 tambah 5 13, simpan 1 14, berarti 5430. Berikutnya kita cari sigma X kuadrat. 25 tambah 100 125, tambah 225 10, simpan 1. 3 tambah 2 5, 350, tambah 400. 0 5 750, tambah 600 25 5 7 13, 1375. Berikutnya kita cari lagi yang namanya X bar. X bar atau X rata-rata. Rumusnya sigma X per N. Sigma X nya lihat di sini 75. N itu banyak data. N sama dengan banyak data. Banyak datanya 1 2 3 4 5. 75 bagi 5 15. Kemudian Y bar, sigma Y per N. Sigma Y 347 dibagi 5. N itu kan banyak datanya, ada 5 ya. 347 bagi 5. 5 kali 6 30. Turun 4 7. 5 kali berapa supaya 47 tidak ada? 5 kali 8 40. 5 kali 9 45. 7 kurang 5 2, 20. 5 kali 4 69,4. Berikutnya kita cari lagi yang namanya SXY. SXY
S XY itu rumusnya sigma XY per N dikurang S bar kali Y bar. Sigma XY 5430 bagi 5 dikurang S bar 15 kali Y bar 69,4. Terus 5430 bagi 5 1086. 15 kali 69,4 1041. 1086 kurang 1041 berapa? Hah? 65 45. Kemudian sekarang kita cari lagi Sx kuadrat. Rumusnya sigma X pangkat 2 per N kurang X bar pangkat 2. Sigma X pangkat 2 1375 dibagi N-nya kan 5 dikurang S bar 15 pangkat 2. 1375 bagi 5 berapa? 275 kurang 225. 275 kurang 225 berapa? 50. Nah, jadi persamaan garis regresinya adalah Y topi kurang Y bar. Y barnya adalah 69,4 sama dengan S XY berarti 45 per Sx kuadrat 50 dikali dengan X kurang S bar 15. Berarti Y topi kurang 69,4 sama dengan 45 bagi 50. 45 bagi 50 berapa? Hah? 0,9. Berarti Y topi kurang 69,4 sama dengan 0,9 kali X berarti 0,9X. 0,9 kali min 15 berapa? Hah? 13,5. Kemudian dari sini lanjut lagi Y topi sama dengan ini Y topi nah. Ini minus 69,4 pindah ruas. Jadi minusnya akan jadi positif. Berarti 0,9X dikurang 13,5 ditambah 69,4. Berarti Y topi sama dengan 0,9X. Nah ini min 13,5 tambah 69,4 berapa? Yang jelas ini positif. Berapa dek? 56,8. 69,4 kurang 13,5. Ini saja 69,4 dikurang 13,5. 55,9. Jadi ini persamaan regresinya. Jadi 55-nya itu yang kemarin ditanya sama Rizka. Begini cara memperolehnya. Dicari dulu persamaan garis regresinya. Jadi diperoleh ini. Bagaimana Rizka yang bertanya? Sudah dipahami? Oke, terima kasih. Baik, kepada kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manglestari dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, dari mana hasil prediksi
skor 72 yang kemarin sempat ditulis di papan. Mohon perhatian semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mang Indah. Pertanyaan adalah 72 merupakan prediksi skor dari mana? Di sini pertama kita perhatikan datanya, ada halaman dibaca dan skor. Kemudian kita perhatikan kembali dari persamaan garis regresi, yaitu Y topi sama dengan 0,9X ditambah 55,9, yang dimana X adalah halaman yang dibaca. Halaman yang dibaca ada 18. Jadi kita substitusikan Y topi sama dengan 0,9. Jadi kita substitusikan Y topi sama dengan 0,9 dikali Y topi sama dengan 0,9 dikali 18 ditambah Y topi sama dengan 0,9 dikali 18 ditambah 55,9, yaitu hasilnya 72,1. Kemudian kita bulatkan menjadi 72. Jadi prediksi skornya adalah 72. Baik, kepada kelompok lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.